Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden terpilih atas pelantikannya sebagai Presiden terpilih. Lagi-lagi terkait adanya proses hukum dan kasus atau perkara hukum yang saya alami dengan pihak-pihak terkait, termasuk dengan pihak Pak Jokowi dan pihak Ibu Jokowi, juga termasuk pihak Ibu Endria Tampu Bolon dan Bapak Situmorang. Lagi-lagi Kalaupun dari pihak Bapak Presiden terpilih memang ada niatan untuk menangani adanya proses perkara hukum antara pihak saya dengan pihak-pihak terkait, tentunya jangan diulang-ulang dengan cara-cara keterlibatan yang sama yang terjadi, dan jangan ada mengutamakan adanya pesta seks atau mengutamakan terjadinya hubungan-hubungan skandal. Apapun itu yang dilakukan dengan proses hukum yang terjadi, jangan lagi-lagi dilakukan di belakang saya dan jangan secara sembunyi-sembunyi dari saya saja. Karena besar harapan saya, sangat besar harapan saya, supaya proses ini dapat dituntaskan dan diselesaikan. Juga lebih mengutamakan tanggung jawabnya. Jangan terus-terus kabur dan pelarian-pelarian yang sangat panjang dengan konflik-konfliknya yang sangat panjang. Karena perkara hukum ini berada di jalur hukum pidana dan hukum KPK. Terima kasih juga buat adanya dukungan-dukungan moral dari kalangan-kalangan artis-artis yang mungkin sudah menyaksikan video saya ini. Saya berharap juga jangan di belakang saya ada timbul kesimpulan-kesimpulan yang sepihak-sepihak, dan jangan mengambil keputusan-keputusan juga yang sepihak-sepihak yang lagi-lagi terjadi diulang-ulang dan secara sembunyi-sembunyi dari saya saja. Karena terjadinya provokasi, intervensi, terjadinya main hakim sendiri, terjadinya intimidasi, diskriminasi, manipulasi, kemudian terjadinya anarkis, pelanggaran HAM, premanisme, dan konspirasi. Itu semua perbuatan-perbuatan yang dilakukan, dan itu semua sudah terjadi. Kenapa kok sudah terjadi? Harus diulang terus. Keterlibatan itu bagian dari adanya dan tindakan modus, trik, bahkan adanya trik persekongkolan yang terjadi, itu juga sudah terjadi. Bagian dari keterlibatan tersebut dengan tindakan-tindakan dan perbuatan yang terjadi dilakukan, itu sudah terjadi dengan pasal berlapis dan pidana-pidana berat. Jadi buat apa kalau modus kejahatan itu lagi-lagi terhadap saya dilakukan diulang-ulang, padahal pasal ya dari KUHP, secara KUHP itu sudah terjadi dengan pidana-pidana yang sangat berat. Kalau Bapak Presiden
mungkin punya koneksi dengan otoritasnya di dalam menangani proses perkara hukum ini. Sangat besar harapan saya juga. Yang terpenting adalah untuk mengutamakan dan meningkatkan profesionalitas di dalam kinerja hukum, di dalam menangani adanya proses hukum ini dengan sangat tanggung jawab. Dan semua pihak dari keterlibatan-keterlibatannya itu juga tetap harus bertanggung jawab. Intinya adalah kalian semua, apapun itu cara-caranya dan apapun itu konteksnya, jangan dilakukan di belakang saya kalau itu bagian dari proses hukum. Karena kalau dengan adanya jual beli kertas-kertas LPKUHP yang terjadi itu di belakang saya, itu bukan buat adanya proses perkara hukum ini dan bukan untuk menyelesaikan dengan terjadinya proses hukum. Saya juga berterima kasih karena kabarnya yang saya dengar sudah ada tanggapan dari tim Pak Deddy Mulyadi dan tim kuasa hukum pihak advokat Peradi di dalam proses perkara hukum saya ini. Tanggapan tersebut ya, dengan apapun itu, kalau memang kalian akan melakukan menangani adanya proses perkara hukum ini atau sebagai pendamping hukum, sebagai kuasa hukum dari pihak saya misalnya begitu, jangan lagi-lagi dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi dari pihak saya saja, atau lagi-lagi saya jangan ditusuk-tusuk di belakang saya terus gitu loh. Buat apa proses hukum dilakukan kok lagi-lagi di belakang saya, padahal kalian sebagai kuasa hukum dari pihak saya ya. Apapun itu, kalau memang Pak Deddy berserta tim dan Pak Farhad Abbas menjadi kuasa hukum dari pihak saya, intinya kalian itu tetap harus bertemu dengan saya dulu, dengan pihak saya dulu gitu loh. Jangan lagi-lagi dilakukan proses hukum dengan menanganinya di belakang saya. Kalian juga jangan takut, jangan karena sudah dikasih uang sama pihak Pak Jokowi misalnya ya, itu lagi-lagi buat pelarian-pelarian dari pihak keterlibatan Pak Jokowi saja, atau mungkin dilakukan lagi dengan keterlibatannya itu dari sepihak-sepihak saja. Karena kalau buktinya di dalam peristiwa perkara hukum ini, buktinya itu ada kalian, faktanya itu kan ada saya. Jadi tolonglah ya, tolonglah, buat apa kita semua ini sekolah hukum tinggi-tinggi gitu kan. Saya aja nggak meragukan itu, apalagi yang dilakukan dengan otoritasnya. Kalau udah dilakukan dengan otoritasnya tentunya kan harus secara profesional gitu kan. Kalian juga jangan takut, jangan pengecut, dan jangan ragu-ragu buat duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. Kalau saya harus melawan kalian semua, ya kalau melawan itu ya harusnya dihadapi dong di depan saya. Jangan saya ditusuk-tusuk lagi dari belakang saya. Apapun itu cara-caranya, yang terjadi itu jangan diulang-ulang lagi. Itu semua yang terjadi di belakang saya cuma perbuatan-perbuatan, modus, trik, persekongkolan, dan motif-motif kejahatan. Apalagi kalau Ibu Andrea itu timbul motif syirik, benci, kalau dendam misalnya. Kalau dendam itu harus dilampiaskan. Kalau memang harus dilampiaskan dendamnya terhadap saya, ya saya ini dihadapi. Dendamnya itu dilampiaskan di depan saya. Jangan lagi-lagi ditusuk-tusuk saya dari belakang. Jadi begitu, apapun cara-caranya dan apapun konteksnya untuk
semua proses yang memang harus ditangani, semua proses yang harus secara otoritasnya begitu ya, keterlibatannya itu jangan cuma untuk menghalang-halangi, menghambat, dan lagi-lagi yang terjadi diulang-ulang dengan perbuatan modus, dengan perbuatan motif-motifnya begitu. Kinerja negara hukum ini tetap harus dilakukan karena itu bagian dari reputasi kalian, harga diri, dan nama baik, ya kan? Jadi itu bagian dari mata pencarian kalian juga. Lagi pula di dalam peristiwa perkara hukum ini, ya, ini yang terjadi adalah mengenai perkara atau kasus di mana terjadinya perkara One Prestasi, kasus penggelapan dan penipuan, kasus di mana tempat saya bekerja, di mana tempat saya berkarir, tempat di mana itu bagian dari mata pencarian saya. Sebetulnya itu, dan bertubi-tubi, berkali-kali, diulang-ulang sampai sepanjang waktu, sejauhnya waktu, udah 21 tahun. Kalian kok tega sama saya? Sampai sekarang juga belum ada tanggung jawabnya. Kalau kalian sebagai orang tua, saya juga sebagai orang tua. Sebagai orang tua itu, tingkat kedewasaannya udah paling dewasa daripada nenek-nenek, tahu nggak? Jadi kalian itu jangan lagi-lagi yang terjadi dengan modus dan motif kejahatan apapun itu di belakang saya yang sudah terjadi. Kenapa harus terjadi lagi? KUHP secara KUHP pasal 340 main hakim sendiri itu sudah terjadi. Main hakim sendiri sudah terjadi, kok diulang-ulang? Kemudian secara KUHP pasal 372, bahkan itu setiap hari, sampai sekarang pun fakta baru itu terjadi. Kenapa diulang-ulang? Kalian itu jangan kabur, tahu nggak? Buat apa kabur? Hah? Kalau semakin kalian kabur, berapa banyak kemampuan kalian di dalam pelarian-pelarian kalian begitu. Di mana-mana berani berbuat itu, tetap harus berani bertanggung jawab. Buat apa kabur? Bahkan kalau kabur, saya juga bisa. Kalian kabur dengan menggunakan cara-cara hukum bisa dibeli dengan uang. Saya tambahin, jangan khawatir, saya tambahin, ya kan? Kemudian sampaikan lagi buat mereka yang kabur. Kalau kabur mau ditambahin begitu sama pihak saya. Jadi besar sekali harapan saya di dalam kinerja proses perkara hukum ini. Intinya coba kalian dengan ilmu-ilmu, keahlian-keahlian hukum bisa berproses yang benar dan bisa bertemu dengan saya secepatnya. Jangan ragu-ragu, jangan takut, dan jangan pengecut. Terima kasih buat semuanya. Dan pihak keluarga saya, keluarga besar saya dimanapun kalian berada, yang saya harapkan juga kalau memang kalian sudah pernah dipanggil melalui pihak koridor dari Pak Jokowi atau dari pihak koridor Ibu Jokowi begitu ya, untuk menanggapi adanya peristiwa perkara hukum ini, jangan mengambil kesimpulan-kesimpulan sepihak dan jangan mengambil keputusan-keputusan sepihak yang dilakukan dan yang terjadi di belakang saya. Biarpun bagaimana, kalian jangan takut, jangan pengecut, dan jangan ragu-ragu. Sekalipun kalian itu keluarga besar saya, ya kan,
saya juga harus dihadapi, dan di depan saya harus bertemu dengan saya. Jangan ditutup-tutupin terus, apalagi dengan keterlibatan yang terjadi, yang sudah terjadi diulang-ulang, kok diulang-ulang terus. Begitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua.